semangat pagi-pagi sudah bergabung sesuai jam pelajarannya? Halo, ada Mbak Zafira, ada Mas Raihan, ada Mbak Arshila, ada Mas Reski satu tanggung jawab. Ada Mas Divan. Iya, coba Mas Reski bisa dinyalakan kameranya sayang. Ada siapa lagi ya? Nah, ini Mas Reski. Sudah 38. Nah, ini dari anak-anak ada 70 lebih ya. Harusnya ini pagi-pagi sudah siap karena sesuai jadwal hari ini kita ada pembelajaran Zoom. Anak-anak semuanya yang hari ini pagi ini sudah bergabung awal itu luar biasa. Ustazah ya kita beri jempol yang sudah siap untuk belajar hari ini. Oke, kita mulai saja mungkin Ustazah, sudah 15 menit. Ya, dimulai aja ya. Para anak nanti yang 40 masih 30 anak mungkin sambil menunggu nanti bisa ikut bergabung. Kita mulai dulu, nanti kita ajak murojaah ayat 7 dan 8 sebentar ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya semuanya. Hari ini semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik dan juga belajar apa Ustazah? Akan belajar Al-Islam. Nah, jadi anak-anak sudah siap modulnya? Sudah buku tulisnya? Sudah siap buku tulisnya dan alat tulisnya? Halo anak-anak, modulnya sudah disiapkan semuanya? Sudah punya modul semuanya? Ada yang belum? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Belum bawa modul? Ada? Sudah semuanya? Alhamdulillah. Ya. Belum? Siapa yang belum ya? Itu Bagas. Oh, Mas Bagas belum diambil. Oh, Mas Bagas sudah. Kalau sudah disiapkan ya, diambil terus disiapkan. Dibuka hari ini, diawali dengan pembelajaran apa, Us? Pembelajarannya nanti PKN dulu. Oh, PKN dulu. Iya, tematik nanti belajarannya PKN dulu bersama Ustazah Tita. Iya. Jadi sebelum itu kita mau murojaah dulu ya Ustazah? Murojaah dulu ya. Ya. Kita baca sama-sama. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra amma manistaghna fa'anta lahu tasadda. Sudah. Oh iya, sampai 6. Alaika alla yazakka wa ma alaika alla yazakka wa ma alaika alla yazakka. Ada yang sudah bisa? Ada ya? Oh ya, coba per kelas. Kelas 1 mandiri. Mas. Oh, semuanya kelas 1 mandiri. Oke. Dan kelas tanggung jawab
Ya, Dulu ya. mendengarkan Oh, ya, ditutup mendengarkan dulu saja, suaranya. ditutup dulu suaranya. Satu mandiri, ayo. Ayo sayang. Satu mandiri ayat 7 saja. Ya ya tuh. Wa ma alaika alla yazakka. Lagi. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Masih. Sekarang satu disiplin. Satu disiplin. Sudah siap? Ayat 7 saja. Ayo nak. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Nah, sekarang satu tanggung jawab. Satu tanggung jawab, disiapkan. Siap. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Wa ma alaika alla yazakka. Pintar, hebat-hebat. Azim. Sudah, sekarang kita belajar PKN sama Ustazah Tita. Ya, sebelum belajar kita mulai dibuka dulu ya Ustazah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tadi Ustazah Diva sudah bilang, sudah mengingatkan, Ustazah Al juga. Sudah disiapkan modulnya anak-anak? Sudah, oke. Sekarang coba dibuka dulu. Karena materi yang pertama kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sekarang modulnya dibuka-buka dulu, dicari. Di mana ya lembar bagian PKN-nya? Siapa yang sudah ketemu PKN-nya? Oh, Mbak Putri sudah ketemu ya? Sudah, Alhamdulillah kalau sudah ketemu anak-anak. Oke, bisa dimulai ya. Nah, dilihat. Hari ini kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan atau PKN. PKN minggu ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang sudah tahu? Di modul sudah ada nih. Ada yang sudah tahu belum? Belajar tentang apa? Pancasila. Kita lihat ya, kita akan belajar apa nih PKN-nya. Aku sudah. Ini gambar apa? Ada yang tahu masih ingat? Rantai. Benar sekali, ini adalah rantai. Rantainya ini gambar apa ya? Lambang apa sih? Sila Pancasila. Silanya yang keberapa? Sila keberapa? Kedua. Benar ya, ini sila kedua. Nah, ada yang masih ingat sila kedua ini bunyinya seperti apa? Coba. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar sekali yang sudah menjawab kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata anak-anak sudah banyak yang hafal ya.
Hebat, yang belum hafal dihafalkan ya. Oke, nah di sini ini Ustazah mau tanya, ada berapa ya jumlah mata rantainya di simbol 17. menyambung. Iya, benar sekali. Ada 17 buah mata rantai yang saling tergabung ya, yang saling menyambung menjadi simbol sila kedua. Diingat-ingat ya. Ada berapa anak-anak jumlah mata rantainya? 17. Oke, sip. Nanti di sini ada ya di modulnya itu Ustazah minta tolong nih buat anak-anak membuat rantai juga. Tapi rantainya bukan dari besi, tapi dari kertas warna. Nanti langkah-langkahnya bisa dilihat di modul ya. Disuruh bikin rantai. Kenapa? Kenapa sayang? Zoom kecil. Oke, jadi Tengahnya jelas ini abu-abu. Jadi Ustazah ingatkan lagi ya, anak-anak nanti di rumah bisa Kertas origami ya. Iya, benar sayang, bisa dari kertas origami atau kertas ini buffalo yang warna-warni boleh. Pokoknya kertasnya warna-warni ya. Nanti langkah-langkahnya dilihat di modul. Kayak gini lintai 2. Oke. Nanti kalau dikerjakan ya, dibuat di rumah. Bikinnya 17 rantainya, matanya juga ada 17 yang disambungkan ada 17. Bisa semuanya ya? Oke, hebat sekali. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah tadi kita belajar tentang sila kedua dalam lambang Pancasila, PKN kita juga belajar lagi nih. Apa ini tulisannya? Siapa yang bisa baca? Oke, pintar sekali. Aturan bermain bersama teman. Ada yang tahu enggak ya aturan bermain bersama teman ini apa? Coba kalau yang sudah belajar di modul pasti tahu. Satu putri. Berbagi. Oh, tidak boleh curang. Berbagi. Halo sih Mbak, apa ini dipakai Zoom sih Mbak? Oke, benar semuanya ya. Ada yang bilang aturan bermain bersama teman itu berbagi. Oh, berbagi mainan, berbagi kue. Oh, jadi kalau habis bermain lalu makan itu akhirnya berbagi kue gitu ya, Mbak ya? Iya, jadi kalau bermain bersama teman, kalau mainannya itu berarti pakai mainan sayang. Kalau makanan itu di luar dari bermain bersama teman. Kalau bermain itu berbaginya berbagi mainan. Itu namanya aturan bermain bersama teman ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Nah ini di sini ada contoh gambarnya. Nah, ya ini kira-kira gambarnya benar atau salah ya anak-anak? Coba Ustazah mau tanya. Coba Ustazah mau tanya. Kenapa? Coba diam dulu. Ustazah mau tanya, kenapa sih gambar tadi itu, contoh gambar tadi itu salah? Coba yang bisa jawab angkat tangan. Rizky.
Oh, ada Mas Fikar, ada Mas Fikar. Coba Ustazah pengen tahu, Mas Fikar jawabannya apa ya? Kenapa gambar ini kok contoh yang salah? Aturan bermain bersama teman. Kenapa Mas Fikar? Bertengkar. Kenapa Mas Fikar? Oh, berebut mainan. Benar sekali Mas Fikar. Terima kasih Mas Fikar. Coba Ustazah pengen tahu kalau teman-teman yang lain apa ya alasannya? Kenapa gambar tadi itu kok contoh yang salah? Coba siapa lagi yang mau jawab? Siapa ya? Siapa? Oke, Mas Rizky, suaranya udah terdengar ya? Mas Rizky coba. Oh iya, jadi nggak boleh bertengkar berebut mainan. Jawabnya Mas Rizky, gitu ya Mas Rizky ya? Iya, oke. Terima kasih Mas Rizky. Jawabannya Mas Rizky, Mas Fikar, dan teman-teman yang lain semuanya benar sekali. Di contoh gambar yang Ustazah berikan ini, kenapa kok salah? Karena aturan bermain bersama teman itu harus mau saling berbagi mainan. Jadi kalau nggak mau berbagi, dia ya udah main sendiri aja. Ya, karena apa? Karena kalau bermain bersama teman itu harus saling berbagi. Temannya, oh ya udah giliran kamu dulu yang main, nanti kalau sudah kasih ke aku ya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh gambar yang kedua. Coba dilihat. Nah, ini contohnya benar atau salah ya? Oh, semuanya jawab benar gitu ya? Iya benar. Coba Ustazah pengen tahu nih alasannya apa sekarang kalau jawabannya ini benar. Ustazah pengen tahu siapa ya yang berani jawab kasih alasan. Sebentar. Ustazah lihat ya. Siapa yang... Nah, siapa yang mau jawab? Coba. Siapa ya? Bagas atau Mandiri? Coba. Oke, Mas Bagas, Ustazah tanya. Oke, teman-temannya boleh minta tolong suaranya diturunkan dulu. Temannya mau ngomong ini ya. Sebentar, kita dengarkan. Mas Bagas, tadi sudah lihat gambarnya Ustazah? Tahu? Sudah lihat? Nah, kalau tadi teman-temannya banyak yang bilang benar. Contoh aturan bermain bersama teman. Kalau Mas Bagas, menurut Mas Bagas, gambar tadi itu benar atau salah, Mas? Oh benar, Mas Bagas juga jawab benar. Kalau benar alasannya kenapa ya? Kenapa alasannya Mas Bagas kok bilang gambarnya benar? Alasannya kenapa? Oke, Ustazah ulangi ya sayang ya. Kenapa Mas Bagas jawab kalau contoh gambar ini itu jawaban yang benar? Alasannya Mas Bagas apa? Bisa bekerja sama dalam bermain. Boleh. Kenapa? Bolehnya boleh apa? Karena
Saling membantu. Oke, saling membantu. Membantu apa sayang di gambar itu? Menolong. Oh, jadi temennya ada yang udah kamu yang duduk di ini ya keranjangnya, nanti aku yang dorong gitu ya. Tolong gitu ya. Oke, terima kasih Mas Bagas. Satu lagi Ustazah pengen tahu. Coba siapa ya? Lainnya yang mau kasih alasan lagi. Alasan lagi. Mau jawab? Mau jawab? Saya. Siapa Ustaz belum? Oke, Agam Abdillah dari kelas 1 tanggung jawab. Coba. Agam Abdillah. Di slide kedua mungkin. Saya. Coba Mas Agam Abdillah mana ya? Oke, Mas Agam. Coba dilihat gambarnya yang tadi sudah Ustazah tampilkan. Di sini kalau menurut Mas, kenapa Mas Agam? Bisa diulang lagi sayang? Bermain bersama tidak berebut. Oke, benar sekali. Terima kasih Mas Agam. Kalau jawabannya Mas Agam tadi bermain bersama tidak berebut. Nah, di sini ada contohnya ya, berarti benar sekali dari Mas Bagas, Mas Agam, teman-teman yang lain juga benar sekali. Ini adalah contoh gambar yang tepat, yang benar. Aturan bermain bersama teman itu tidak berebut. Jadi udah nggak apa-apa sini, aku yang dorong ya, nanti gantian kamu yang dorong gitu ya. Udah benar sekali, pintar anak-anak. Oke. Jadi nanti selama di rumah anak-anak bisa melakukan ini ya, aturan bersama teman-teman itu, bermain bersama teman itu apa saja. Diingat-ingat, oh iya tadi kan aku sudah belajar bersama Ustazah dan teman-teman. Kalau aturan bermain bersama teman-teman itu tidak boleh berebut, harus mau bergantian. Jadi nanti kalau bermain sama teman-teman jadi lebih menyenangkan karena enggak perlu bertengkar. Oke anak-anak, bisa ya dilakukan di rumah? Bisa. Hebat, hebat sekali anak-anak. Oke, udah belajar PKN. Sekarang, oke sebelum kita akhiri pelajaran PKN-nya, anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi Pancasila sila kedua dan aturan bermain di rumah bersama teman. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Siapa? Siapa yang mau tanya? Ada. Oh tidak ada. Oke Ustazah berarti salah dengar tadi ya? Oke kalau gitu terima kasih anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan materi bahasa Indonesia. Iya. Ada yang tanya? Siapa? Oh Mbak Najwa. Oke Mbak Najwa. Sila kedua tak Iya sayang, jadi itu nanti latihan menulis sila kedua. Nomor 1 ditulis sila kedua, nomor 2 juga ditulis sila kedua ya. Jadi biar semakin ingat bahwa sila kedua itu bunyinya apa. Oke? Tulisannya yang rapi. Iya, tulisannya yang rapi sayang ya. Terima kasih Mbak Najwa. Sama-sama. Oke, kita akhiri dulu belajar pendidikan kewarganegaraan dengan Ustazah Tita. Sekarang akan dilanjut dengan bahasa Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ustazah Diva. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah Tita. Alhamdulillah
Anak-anak, suara Ustazah Diva sudah jelas? Alhamdulillah, tadi sudah baik. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah belajar PKN bersama Ustazah Tita tentang sila keberapa tadi? 2. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Yang adil dan beradab. Pinter. Iya, tadi juga sudah belajar bagaimana aturan bermain bersama teman. Anak-anak kalau di rumah bermain bersama saudaranya harus yang rukun, yang baik, tidak boleh berebut seperti tadi yang dicontohkan oleh Ustazah Tita. Nah, sekarang sama Ustazah Diva, anak-anak akan belajar bahasa Indonesia tentang ungkapan. Ada ungkapan pujian, juga ungkapan permintaan maaf. Sudah ketemu pelajaran bahasa Indonesianya di modulnya? Oke, bisa dibuka untuk pelajaran bahasa Indonesianya tentang ungkapan pujian. Ungkapan pujian itu berarti memuji. Nah, coba bisa ditayangkan di slide-nya. Ustaz ada? Baik. Sini ya. Ungkapan pujian dan permintaan maaf yang kita pelajari hari ini. Apa saja sih ungkapan pujian itu? Berarti kalau pujian itu memuji anak-anak. Kita bersama teman-teman misalkan sedang bermain atau membuat sesuatu, apapun hasilnya semua yang dibuat oleh teman kita adalah bagus. Jadi kalau ungkapan pujian itu berkaitan dengan kata bagus, hebat, pinter, luar biasa. Ini adalah kata-kata yang kita gunakan untuk ungkapan pujian. Next. Nah, di situ ada percakapan antara Udin dan Edo. Antara Udin dan Edo ada percakapan. Anak-anak, Ustazah bisa minta ini ya, anak-anak cowok 2 ditayangkan, Ustadz, untuk membantu Ustazah membaca percakapan. Ustazah bisa minta tolong Mas Altaf untuk di-unmute suaranya. Mas Altaf. Sudah bisa membaca ya Mas Altaf ya? Oke. Yang kedua Ustazah minta tolong sama siapa yang belum pernah bacain ya Mbak? Cowok ya, karena cowok. Ustazah minta tolong Mas Sani. Ada Mas Sani? Oke, Mas Sani sudah ketemu, di-unmute. Semuanya dimatikan ya. Mas Sani ada Mas Sani? Suaranya dinyalakan Mas Sani. Oke, Mas Altaf di sini membaca Udin sebagai Udin, Mas Sani sebagai Edo. Oke, bisa dipahami ya? Mas Altaf sebagai Udin, Mas Sani sebagai Edo. Ayo dari Mas Altaf dulu, Udin dibaca percakapannya. Gerakanmu. Yang bawah sayang, yang bawah. Yang Udin sama Edo nak. Mas Altaf, yang Udin sama Edo. Yang bawah ya. Ayo Mas Altaf dulu, yang Udin. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Yang bawah sayang. Yang bawah. Iya, ayo Mas Sani, Edo. Sekali gerakanmu. Yang bawah Mas Sani, rantai. Halo Mas Sani, yang bawah. Masih Udin. Mas Sani, yang bawah nak. Yang bawah, percakapan yang bawah. Mas Sani, percakapan yang bawah. Yang Edo sama Udin yang pakai sepeda, Oke? Ayo dibaca Mas Sani. Edo, rantai sepedaku putus. Ayo diulangi Mas Sani. Yang mana, Us? Yang bawah Bunda. Percakapan yang bawah yang ada gambar sepedanya. Sudah ketemu? Sepedaku putus.
Oke, ayo lanjut Mas Altaf. Kalau berdua, ayo naik 10. Pinter, lanjut Mas Hani, Edo. Betul tak Udin, tapi Lapangan. agak jauh. Oke, Mas Altaf. Tidak masalah Edo. Masalah itu Kita kan harus saling membantu. Edo bilang apa Mas Hani? Kamu baik sekali. Udin, Udin, aku senang punya teman punya teman sepertimu. sepertimu. Nah, terima kasih Mas Altaf sama Mas Hani. Nah, anak-anak dari percakapan yang dibacakan teman kita tadi, manakah kalimat pujiannya? Ungkapan pujiannya yang mana ya? Kamu baik sekali Udin, aku Pinter, kamu baik sekali Udin. Nah, itu adalah kata-kata pujian. Kata pujian itu bisa kamu hebat sekali, kamu luar biasa, kamu baik sekali, atau apa lagi. Nah, anak-anak bisa tuliskan di chat. Nah, chatnya dinyalakan Ustadz. Ustazah pengen tahu anak-anak bisa menuliskan di chat. Coba buat satu kalimat pujian kepada teman, kepada ibu, atau kepada kakak, boleh. Kalimat pujian apapun, misalkan Mama baik sekali, atau misalkan dengan temannya kamu rajin sekali, tulisanmu bagus sekali, itu adalah kalimat pujian. Nah, Ustazah pengen tahu anak-anak silakan nulis di chat yang ada di Zoom-nya yang memahami ada tempat chat. Nah, itu bisa dituliskan di situ. Kata-kata pujian, boleh ke teman, boleh ke mamanya, ke saudaranya. Bisa dituliskan ya, sudah dibuka chatnya Ustadz. Udah, anak-anak tulis ya. Ustazah pengen tahu kalimat pujian yang dibuat anak-anak. Ayo, Ustazah tunggu siapa yang ini ya bisa menulis kalimat pujiannya. Yang baik sekali, Mama masakannya enak sekali. Wah, pinter. Ini pujian. Ayo siapa lagi yang bisa membuat kalimat pujian? Yang baik sekali, Mama sayurnya enak sekali, luar biasa. Bunda cantik sekali, iya. Kamu baik sekali. Oh, pinter. Banyak yang sudah bisa membuat kalimat pujian ya. Ayo lagi, Ustazah pengen tahu lagi yang bisa membuat kalimat pujian, bisa dituliskan di chat di situ. Oke. Nah, ada ayahku ganteng sekali. Mamaku cantik sekali, donat mama enak sekali. Kakak Salwa pintar sekali. Wah, ternyata sudah banyak yang memahami ya. Ini pagi-pagi sepertinya sudah dibuatin masakan mamanya ya. Nah, anak-anak seperti ini yang harus anak-anak lakukan. Jadi ketika kita dibuatkan sesuatu sama bunda kita puji. Mama masakannya enak sekali. Nah, kira-kira mamanya senang apa enggak ya? Pasti senang. Iya, kamu pintar sekali, luar biasa. Ustazah baik banget, terima kasih. Iya, nah itu bisa ya semuanya. Ustazah lihat chatnya semakin banyak yang bisa membuat kalimat pujian. Terima kasih anak-anak. Nah, oke, kita lanjutkan slide berikutnya Ustaz. Nah, ini nanti anak-anak dipraktekkan, jadi tidak hanya memahami kalimat pujian, tapi bisa dilakukan ketika bersama temannya lagi memberi kue, pas main-main. Terima kasih, kamu baik sekali. Nah, seperti itu nak ya, dibiasakan untuk memuji teman, memuji orang tua. Iya. Oke, nah ini tadi. Sekarang kita ke permintaan maaf. Nah. Terima kasih Ustaz.
Ustazah semua di sini cantik-cantik. Terima kasih pujiannya ya. Anak-anak juga hebat sekali. Nah, Ustazah bilang anak-anak hebat sekali itu juga termasuk pujian. Sekarang kita ke permintaan maaf ya. Nah, ini ada Siti, Udin, Beni. Terus lagi berbicara atau berdialog. Ustazah minta tolong 3 anak ya. Oke, Ustaz ditunjukkan untuk ini aja langsung ya. Untuk siapa? Kelas 1 disiplin Ustazah. Ichiro. Oke, sekarang yang perempuan Ustazah minta Mbak Khalila sebagai Siti, Ichiro sebagai Udin, dan Beni Ustazah Tita satu tanggung jawab. Siapa yang mau ditunjuk untuk membacakan? Hah? Bukan, siapa tadi? Siapa Ustazah tadi? Ichiro. Ichiro sebagai Beni, Siti, Mbak Khalila satu mandiri, yang TJ cowok. Milan sebagai Udin. Nah, ditampilkan slide-nya Ustadz. Ditampilkan slide-nya. Ada Ichiro sebagai Beni, Mbak Khalila sebagai Siti, dan Udin Mas Mihlan. Nah, Mas Mihlan yang atas. Bisa membaca semuanya ya ini ya? Bisa. Bisa, alhamdulillah, pinter-pinter, hebat. Nah, ini Mbak Mas Mihlan dinyalain untuk suaranya. Oke, Khalila, Mbak Khalila di ini sudah Mbak Khalila. Oke, ditampilkan slide-nya Ustadz. Sama Ichiro tadi, Ichiro sebelah mana ya Mas Ichiro? Aku butuh kotak lagi. Ichiro ada enggak Ichiro? Ada. Oke, ditampilkan slide-nya Ustadz. Sekarang dari anak-anak yang lain nyimak ya. Oke, dimulai dari Mbak Lila, Siti. Mbak Lila bisa dibaca sayang sebagai Siti? Ada Ya. Udin dan Beni. Mm-mm. Mengapa kalian bertengkar? Oke, ayo yang sebagai Udin, Mas Ichiro. Oh, Mas Milan, maaf. Mas Milan. Mana Mas Milan dibaca nak? Oh, dimatikan. Oke, Mas Milan dibaca sayang ya, Udin. Udin dan Beni. Oh, Beni nah, bacanya dari Beninya ya. Mas Milan jadi Udin. Beni merusak rumah aku. Terus Mas Ichiro. Aku butuh kotak lagi untuk rumahku. Pinter. Mbak Khalila sebagai Siti. Jangan bertengkar teman-teman. Bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan besar bersama? Mas Milan, kamu benar Siti. Mas Milan dinyalain nak suaranya, dinyalain terus. Kamu benar Siti. Kita dilanjutkan nak. Kita bisa membuat, dinyalain sayang. Bisa membuat rumah lagi yang lebih besar. Iya, Mbak Khalila, Siti dibaca. Betul. Ayo sekarang kalian bermaafan. Beni? Maafkan aku, Udin. Aku telah merusak rumahmu. Iya, Beni. Ayo, Mas Milan. Iya. Aku juga. Dibaca lagi. Aku juga minta maaf. Telah marah. merusak rumahmu. Telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi.
Ayo kita main lagi. Oke, terima kasih anak-anak, hebat, luar biasa. Nah, dari percakapan yang dilakukan Siti, Udin, dan Beni ini, manakah yang termasuk ungkapan permintaan maaf? Kalimatnya bagaimana? Ya, pinter, maafkan aku Udin. Nah, ini adalah ungkapan permintaan maaf. Ini adalah kalimat yang harus sering kita lakukan ketika kita mungkin tidak sengaja menyenggol teman, tidak sengaja misalkan bermain dengan teman kayak tadi rebutan, harus ada yang minta maaf, mengalah. Jadi misalkan anak-anak lagi bermain nih, kayak tadi di pelajaran PKN-nya sebenarnya tidak boleh rebutan. Ternyata mungkin ada teman kita yang mungkin merebut mainan kita. Nah, ini sebaiknya bagaimana? Harus minta maaf. Maafkan aku ya. Atau tadi tidak sengaja ataupun sengaja, tetap harus meminta maaf. Bagaimana kalau ada teman kita yang minta maaf? Kita harus memaafkan. Nah, dan kita harus meminta maaf kembali, sama-sama meminta maaf. Ini adalah sikap yang baik. Seperti contoh yang tadi sudah dipraktekkan teman-teman, maafkan aku Udin. Nah, terus temannya apa? Iya, aku juga minta maaf. Nah, saling maaf memaafkan. Ini adalah sikap yang baik dan ini harus diterapkan di kehidupan anak-anak setiap harinya. Jadi ketika kita mungkin melakukan kesalahan, baik yang sengaja atau tidak sengaja, kita harus terbiasa untuk meminta maaf dan juga mudah memaafkan orang lain. Oke, dari ungkapan pujian sama permintaan maaf ini, ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami semuanya? Pasti paham ya? Ya, tinggal anak-anak dipraktekkan di rumah. Yang pertama tadi sering memuji, memuji temannya, memuji orang tuanya, memuji kakaknya. Misalkan lagi dibuatin makanan kayak tadi, dipuji, wah makanannya enak sekali, terima kasih Bunda. Jangan lupa terima kasih juga. Ini sudah kita pelajari di semester 1, ungkapan terima kasih. Terus misalkan belajar sama kakaknya juga harus bilang terima kasih. Terima kasih kakak, baik sekali sudah menemaniku belajar. Kita puji. Nah, oke. Nah sekarang anak-anak di bukunya atau di modulnya anak-anak itu, slide berikutnya bisa dilanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, di situ ada beberapa latihan, baik yang ada di modul maupun yang ada di layar anak-anak bisa dilihat. Ini adalah beberapa contoh. Nah, contoh ada latihan di modul anak-anak yang sudah dikerjakan, mungkin sudah ditulis, yang belum kita bahas sama-sama ya. Contoh gambar pertama, Lani menggambar bunga. Bagaimanakah ungkapan pujiannya kira-kira? Ya, siapa ini yang mau menjawab? Sangat bagus. Siapa yang mau menjawab ya? Saya. Oke, Mas siapa ini? Mas Juna, coba Mas Juna. Mas Juna, bagaimana ungkapan pujian yang tepat untuk contoh pertama, Lani menggambar bunga? Mas Juna, bagaimana ungkapan pujiannya? Ya, pujiannya bagaimana nak? Kalau teman kita ada ini Lani menggambar bunga, ungkapan pujiannya seperti apa? Diwarnai. Ungkapan pujiannya, kamu memuji Lani menggambar bunga. Kita puji, gambarnya itu bagaimana? Coba sih ungkapan pujiannya. Saya. Bagaimana? Oke, mungkin belum memahami. Kita ganti teman yang lain, bisa dibantu teman yang lain. Oke, ada Mbak Nadira. Ya Mbak Nadira, coba dibantu Mbak Nadira. Bagaimana ungkapan pujiannya Mbak Nadira? Bagus sekali.
Pinter, gambarmu bagus sekali. Nah, seperti ini adalah ungkapan pujian. Gambarmu bagus sekali. Gambarmu indah sekali. Wah, Lani kamu hebat sekali. Nah, itu pujiannya boleh bermacam-macam, menggunakan kata hebat, bagus, luar biasa, itu adalah ungkapan pujian. Berikutnya ada Udin berbagi kue. Udin berbagi kue. Siapa yang bisa membuat ungkapan pujian untuk Udin? Oke, ganti satu. Ustazah mau pilih satu disiplin. Satu disiplin. Mas Benzi, Thohir Benzima. Nah, Mas Benzi. Oke, satu disiplin. Bagaimana ungkapan pujiannya Mas Benzi kalau Udin berbagi kue? Itu. Oke. Bagaimana ungkapan pujiannya? Bagaimana? Coba diulangi Mas Benzi. Udin, kuemu enak sekali. Iya, Udin, kuemu enak sekali. Terima kasih Mas Benzi. Ada lagi yang bisa menyebutkan lagi? Bisa bermacam-macam ya. Udin, kuemu enak sekali. Mungkin ada lagi yang bisa menyebutkan satu tanggung jawab? Satu tanggung jawab siapa ya? Ustadz ditunjukkan satu tanggung jawab. Aku nggak kelihatan. Oke, satu tanggung jawab siapa Ustazah Tita yang belum pernah menjawab? Yang belum pernah ikut menjawab mungkin diberi kesempatan? Zafira, yang lain boleh sambil di chat. Nah, di chat itu dijawab juga. Mbak Zafira, bagaimana ungkapan pujiannya untuk Udin kalau berbagi kue? Kalau tadi kata Mas Benzi, kuemu enak sekali. Nah, kalau menurut Mbak Zafira, apalagi yang bisa kita ungkapkan untuk Udin? Pujiannya gimana? Belum tahu. Oke, bisa dibantu temannya supaya nanti Mbak Zafira bisa mengungkapkan pujiannya. Oke, dibantu temannya. Yang angkat tangan untuk satu tanggung jawab. Siapa yang belum tanggung jawab, belum pernah menjawab? Siapa? Satu tanggung jawab. Mbak Arshila, bagaimana ungkapan pujian untuk Beni yang berbagi kue? Tadi Mas Benzi sudah, kuemu enak sekali. Nah, Mbak Arsila bisa yang lain? Ungkapan pujian yang lain? Gimana Mbak Arsila? Oh, nggak bisa mencet, dipencet. Nah, itu disuruh mencet. Nah, bagaimana kalimat pujiannya Mbak Arsila? Udin berbagi kue. Kira-kira Mbak Arsila mau bilang apa ke Udin? Selain terima kasih, ungkapan pujiannya bagaimana, Nak? Ungkapan pujiannya, pujian. Udin, kamu apa? Ungkapan pujiannya dipuji. Iya, pinter. Kamu baik sekali, Udin. Tadi kalau Mas Benzi, kuemu enak sekali, Udin. Itu adalah ungkapan pujian. Terima kasih Mas Benzi dan Mbak Arsy. Nah, anak-anak, ini adalah contoh ungkapan pujian. Terus berikutnya apa? Nah, anak-anak yang lain nanti bisa diisi, dilanjutkan di nomor 3, 4, dan 5. Nanti bisa diisikan di situ apa ya ungkapan pujian untuk Siti saat membantu ibu. Terus Dayu menari Bali. Ada juga Beni bermain gitar. Anak-anak silakan tuliskan di kotak satu saja ungkapan pujiannya, tidak usah banyak-banyak. Nanti bisa dikerjakan di modulnya. Nah, untuk ungkapan pujian dan permintaan maaf ini ada yang ditanyakan anak-anak? Boleh bertanya ke Ustazah yang mungkin belum dipahami?
Siapa yang mau bertanya? Sudah? Sudah bisa dipahami untuk kalimat pujian dan permintaan maaf? Alhamdulillah. Tinggal anak-anak praktekkan di rumah ya. Jadi sering memuji orang tuanya. Oh siap, terima kasih. Sering memuji saudaranya atau memuji teman-temannya ya. Jadi kalau ada sikap misalkan ada temennya gambar nih, terus bilang seperti ini, boleh nggak ya? Gambarmu kok jelek gitu. Gambar apa itu? Boleh tidak bilang begitu? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, sebaiknya apa yang kita sampaikan kalau ada gambarnya teman misalkan? Betul. Gambarmu bagus. Oke. Iya, kalau kita berbuat salah kita harus bilang apa anak-anak? Minta maaf. Kalau ada teman kita yang minta maaf, apa yang kita lakukan? Kalau ada teman kita minta maaf, apa yang kita lakukan? Iya, maafin atau memaafkan. Baik, luar biasa anak-anak hari ini sudah bisa memahami ungkapan pujian dan juga ungkapan permintaan maaf. Nah, berikutnya anak-anak akan belajar Al-Islam dan juga kemuhammadiyahan. Nanti anak-anak misalkan pas di akhir nanti Ustazah tanya kembali apa yang mau ditanyakan. Nah, berikutnya Al-Islam dan kemuhammadiyahan bersama Ustazah Al. Ustazah Al. Ya, anak-anak boleh minum dulu, break sejenak minum. Kalau mau minum, habis ini dilanjut Al-Islam ya. Ambil dulu. Nanti diterusin nanti. Sekarang Al-Islam dulu. Masih semangat. Semangat. Masih semangat ya. Ya. Kita hari ini belajar Al-Islam. Surat apa ya kira-kira ya? Pintar. Al-Lahab. Berarti anak-anak sudah membuka modulnya dan sudah belajar. Pintar. Surat Al-Lahab. Lap-lap artinya kegoncangan. Baca bersama-sama. Next. Apa ya? Mari kita membaca surat Al-Lahab bersama-sama. Ustazah. Iya. Kenapa? Masya Allah. Ya, silakan. Bantu. Ya, silakan. Kalau sudah segera bergabung ya. Ya, ayo kita membaca bersama-sama surat Al-Lahab. Kita tahu dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, sudah hafal semuanya? Ada yang belum hafal? Ada yang masih belum hafal? Ada? Enggak ada ya? Semuanya hafal ya? Oke, terima kasih. Yang belum hafal, minta tolong dihafalin ya. Karena kalau tidak hafal, nanti ketika ada ulangan tidak bisa menjawab, ya. Oke. Nah, di sini
surat Al-Lahab artinya kegoncangan. Iya, gejolak api. Nah, gejolak api itu artinya gejolak api itu artinya gejolak dari api neraka. Ya. Terus surat Al-Lahab disebut juga surat Al-Masad atau sabut. Ya, atau sabut. Iya. Surat cabut. Ya, surat. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. 5 ayat yang sudah kita hafal, ya. Kita mengusahakan hafal surat ini. Surat Al-Lahab diturunkan di kota Makkah. Pintar. Iya. Surat Al-Lahab merupakan urutan surat yang ke berapa? Berapa? Iya, 111. 111. Surat Al-Lahab diturunkan sesudah surat Al-Fat. Ingat-ingat ya. Ya. Surat Al-Lahab tergolong surat Makkiyah. Iya. Kenapa disebut surat Makkiyah? Pinter. Karena diturunkan di kota Makkah. Oke, pinter. Nah, ini di sini ada kandungan surat Al-Lahab. Kandungan surat Al-Lahab adalah bahwa mereka musuh Allah. Musuh Allah itu adalah Abu Lahab dan istrinya akan dibinasakan oleh Allah di gejolak api neraka. Adapun harta yang mereka miliki tak akan berguna lagi. Jadi Abu Lahab itu ya dibinasakan di api neraka. Mereka Abu Lahab itu punya harta yang sangat banyak, tetapi tidak ada gunanya, tidak bisa menebus. Oke? Sudah paham dari sini anak-anak? Sampun? Sudah? Iya. Sebentar ya. Di sini di modul, anak-anak melihat modul ya. Ustazah tanya, siapa sih Abu Lahab itu? Enggak tahu, Us. Siapa? Mamanya Nabi Muhammad. Siapa yang bisa jawab? Siapa Abu Lahab itu? Siapa? Ya. Aku enggak. Ada yang jawab tadi, Ustazah sudah dengar ya. Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad. Iya, Mas Rizky. Iya, pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun pamannya sendiri, kalau Allah belum memberi hidayah, maka akan tetap dimasukkan kemana? Iya, seperti Abu Lahab dan istrinya. Nah, pekerjaannya apa biasanya Abu Lahab dan istrinya itu? Kenapa kok Allah membinasakan mereka di api neraka, di gejolak api neraka? Kenapa, Nak? Iya, karena mereka itu pekerjaannya adalah suka menghasut, suka memfitnah, menghalang-halangi Nabi Muhammad berdakwah. Iya, menyampaikan agama Islam. Iya. Sudah? Anak-anak dari sini paham? Sudah paham? Iya. Coba ya,
Ustazah ada ini ya, sudah dikerjakan apa belum? Ustazah ngecek. Ada pertanyaan, anak-anak sudah mengerjakan apa belum ini? Coba. Ya. Surat Al-Lahab bercerita tentang apa? Tentang siapa? Surat Al-Lahab bercerita tentang, coba Ustazah tanya dari kelas 1 tanggung jawab dulu. Mbak Hansa, coba Mbak Hansa. Mbak Hansa, mana ya Mbak Hansa? Nah, coba Mas Mbak Hansa. Ujung belakang, bawah, nah, itu. Ya, nah Mbak Hansa, Ustazah tanya ya, surat Al-Lahab bercerita tentang siapa? Coba, di-unmute dulu sayang, suara sudah ya? Suaranya, coba suaranya tentang. Iya, tentang Abu Lahab. Sudah, Ustazah sudah lihat tapi tidak terdengar suaranya. Tentang Abu Lahab dan istrinya. Ya, pintar, bagus. Terima kasih Mbak Hansa. Sudah dikerjakan ya? Sudah. Ya. Kemudian kelas 1 mandiri. Kelas 1 mandiri Ustazah minta. Coba siapa ya? Fajri. Ya Fajri, Mas Fajri. Mas Fajri. Minta tolong. Ini loh Mas Fajri. Nah, pinter. Surat Al-Lahab terdiri dari berapa ayat? Berapa? Ada berapa sayang? Ada berapa sayang? Mas Fajri? 5. Bukan Mas Fajri yang jawab. Dibantu Mbak Najwa ya. Dibantu sama Mbak Najwa. Ada berapa ayat Mbak Najwa? Ada berapa Mbak Najwa? Ada berapa? Berapa ayat Al-Lahab? Ada 5 ayat, pinter. Terima kasih Mas Fajri dan Mbak Najwa. Sekarang kelas 1 disiplin. Kelas 1 disiplin. Mbak Najwa. Coba Mbak Najwa. Ya. Ya, Mbak Najwa, Ustadz. Coba mana ini ya, betul. Surat Al-Lahab tergolong surat Makiyah. Kenapa disebut surat Makiyah? Kenapa sayang? Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah. Pinter, terima kasih, pinter semuanya. Nah, iya. Kenapa? Baterai aku mau habis. Loh, baterainya mau habis. Dicas sayang, sambil dicas ya. Coba sambil dicas ya. Iya, biar sampai selesai. Biar mengikuti pelajarannya sampai selesai. Nah, surat Al-Lahab ya. Ya, ini nanti yang kedua 3, 4 dan 5 dikerjakan di rumah bersama-sama ya, bersama orang tuanya atau sendiri boleh atau sama kakaknya. Nah, sekarang dari pelajaran asli Al-Islam surat Al-Lahab tadi ada yang mau ditanyakan? Enggak ada.
Sudah paham semua ya berarti ya? Sudah ya? Oke, sekarang beralih ke pelajaran apa? Ke Muhammadiyahan. Ya, ke Muhammadiyahan. Coba dibuka modulnya di halaman sebelumnya. Ya, di halaman sebelum Al-Islam. Oke. Ya, sudah ya? Siap? Sudah siap dibuka? Sudah, pintar. Di sini temanya adalah aku cinta. Iya, aku cinta Muhammadiyah. Makanya kalau kita cinta Muhammadiyah, kita harus mengamalkan apa yang ada di Muhammadiyah. Ya, sekarang di sini Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, oleh Kiai Haji, KH itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, betul. Di mana? Didirikan di mana? Di kampung Kauman, Kota Yogyakarta. Oke, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh siapa tadi? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, iya Ahmad Dahlan di Desa Kauman di kota apa? Yogyakarta. Pinter. Iya, pada tahun berapa? Pada tahun berapa sayang? Iya, 1912. Ya, 1912, 18 November. Ya, jadi ketika tanggal 12 November kita ya milad. Ya, milad itu lahirnya Muhammadiyah 18 November. Setiap tanggal 18 November kita memperingati hari lahirnya Muhammadiyah. Oke? Paham? Paham, pintar. Ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didirikan pertama kali sama beliau yaitu adalah apa? Sekolah. Iya, sekolah. Kenapa kok mendirikan sekolah dulu? Apa tujuannya? Tujuannya apa, Nak? Iya, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia, supaya anak-anak Indonesia itu pintar semua seperti kalian. Oke, paham? Yang didirikan pertama kali sama Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah apa tadi? Yang pertama sekolah, ya, sekolah. Nah, tujuannya yaitu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa atau anak-anak Indonesia seperti kalian. Oke, paham ya? Nah, Muhammadiyah itu merupakan perserikatan atau organisasi, ya, atau perkumpulan orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam itu berkumpul di organisasi Muhammadiyah, ya, yang tadi dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian serta Muhammadiyah itu mengislamkan, mengajak orang-orang yang belum memeluk agama Islam waktu itu. Sampai sekarang juga.
Anak-anak. Anak-anak. Masih semangat? Masih semangat? Masih ya. Oke. Iya oke, pinter. Terima kasih. Nah, sekarang Ustazah tanya. Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Mas Zaidan, coba Mas Zaidan. Mas Zaidan satu disiplin. Satu disiplin Mas Zaidan. Tolong. Tolong Mas. Tolong Mas. Nah, Mas Zaidan. Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Mas Zaidan, oleh siapa, Nak? Oleh siapa, sayang? Enggak tahu, belum tahu ya? Belum. Belum. Ya didengarkan ya nanti ya temannya yang menjawab ya. Sekarang satu mandiri, coba satu mandiri. Satu mandiri. Mas siapa ya? Coba. Satu mandiri, siapa itu yang enggak? Adis, Mas Adis coba. Mas Adis satu mandiri. Tolong dibuka ya. Oh, enggak bisa. Oh, aku pingin. Mbak Akila tolong. Satu mandiri Mbak Akila. Mbak Akila. Ya, coba Mbak Akila. Mana ya Mbak Akila ya? Akila. Iya. Ya Mbak Akila ya. Oh, yang lain siapa ya? Jizi. Mbak Jizi, coba Mbak Jizi. Satu mandiri Mbak Jizi. Nah, Mbak Jizi. Coba ya. Muhammadiyah didirikan oleh siapa ya? Coba. Coba Mbak Jizi dulu. Oh itu kan? Belum, bukan. Siapa Mbak Jizi? Didirikan oleh siapa? Kiai. Kiai. Kiai Haji. Siapa? Kiai Haji Ahmad. Iya, pinter. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dihafalkan ya namanya ya. Namanya bapak kita itu ya. Namanya bapak kita dan bapak pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Anak-anak harus hafal ini ya. Pintar, terima kasih Mbak Jizi. Nah sekarang satu tanggung jawab. Coba satu tanggung jawab. Satu tanggung jawab siapa Ustazah? Ya, coba Mbak Delisa yang angkat tangan tadi Mbak Delisa. Ya. Nah, Ustazah didengarkan ya pertanyaannya. Muhammadiyah didirikan di desa apa dan kota apa? Coba. Di desa jalannya diisi apa? Iya. Oh iya, pinter, hebat. Di desa Kauman, di kota Yogyakarta. Terima kasih Mbak. Ya Mbak Delisa, Masya Allah. Iya, terima kasih. Insya Allah semuanya sudah bisa semuanya ya. Bisa ya? Hafal ya namanya. Terus nama pendirinya, kemudian tahun berdirinya, di mana berdirinya Muhammadiyah,
Kemudian kenapa kok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu yang pertama kali didirikan adalah sekolah? Tujuannya apa? Ya, insya Allah sudah ya, sudah paham? Sampun? Sampun. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sayang? Enggak ada? Belum? Enggak tanya begini, Ustazah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mana sih orangnya? Terus sudah wafat apa belum? Sudah meninggal apa belum? Sudah. Oh sudah, pinter berarti sudah pinter semuanya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah meninggal beliaunya. Nah, kita harus mengenangnya dengan apa? Dengan menjalankan ya yang ada di Muhammadiyah ini. Iya, seperti kalian juga sudah sekolah di Muhammadiyah. Oke? Oke ya? Iya itu kayak Haji Ahmad Ada Dahlan gambarnya? itu fotonya. Oh iya ini. Nah, ini adalah bapak kita, bapak pendiri Muhammadiyah. Namanya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ganteng ya? Ya, kayak siapa? Putri mau pencet-pencet nggak? Kayak siapa? Kamu berarti kakek. Kayak kakek ya, ini ya sudah sepuh ya. Tetapi beliaunya ini sangat giat ya, giat mempelajari agama Islam ya, sampai beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ya, beliau mengajak kepada seluruh umat manusia untuk mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah paham semuanya? Kalau ketemu dengan gambar ini di mana-mana di Muhammadiyah, berarti itu adalah fotonya, gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri sekolah Muhammadiyah. Sudah? Dari sini sudah paham semuanya? Sudah ya? Nah, dari sini Ustazah akhiri, semoga kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran yang lain, tema yang lain. Oke? Ustazah. Nah, Ustazah mau pamit ya kepada anak-anak semuanya. Semoga anak-anak diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya Ustazah ya. Nah nanti anak-anak sebagaimana pembelajaran 1 pekan yang sudah disampaikan Ustazah atau Ustazah tuliskan di modul itu bisa diikuti ya. Jadi 1 minggu itu zoomnya nanti ada 2 kali. Terus ada video call dari Ustazah. Semuanya harus sudah siap dari pagi ya Ustazah ya. Sesuai jadwal yang Ustazah berikan. Kenapa? Supaya anak-anak belajarnya maksimal dan semakin baik, karena tidak terasa sudah mau kelas 2 loh nanti ya. Nah ini sudah cepat. Untuk sementara memang belajar di rumah harus tetap semangat. Nah, yang terakhir kita ajak murojaah Ustazah biar anak-anak tidak lupa. Kita baca surat Abasa ya anak-anak ya, sebelum berdoa kita baca surat Abasa bersama supaya lancar hafalannya. Ya kita baca dari ayat 1 ya. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika
tanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a sadaqallahul azim. Nah, sampai 8 yang hari ini sudah ada beberapa yang setor hafalan ke Ustazah. Di sini Ustazah koreksi. Yang belum setor, ayo semuanya, semuanya setor hafalannya supaya tambah pinter, nggih. Kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak. Semangat belajar. Semangat menghafal. Puterin lagu Ustadz ambil. Waalaikumsalam. dan berprestasi.